Sejak kecil, Wawan sudah merasakan getirnya hidup. Ia lahir di sebuah kampung kecil yang dikelilingi sawah dan sungai dangkal tempat anak-anak biasanya bermain. Namun bagi Wawan, masa kecil bukanlah masa penuh permainan. Sejak usianya 6 tahun, ia sudah kehilangan sosok yang seharusnya menjadi pelindung dan tempat ia bersandar, ayahnya. Kepergian ayahnya begitu tiba-tiba, meninggalkan Wawan dan ibunya dalam kesedihan yang panjang. Setelah kepergian itu, rumah kecil yang mereka tinggali terasa lebih sunyi. Ijah, ibu Wawan, selalu berusaha tersenyum, meski di matanya tersimpan lelah yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia bekerja apa saja yang bisa dilakukan seorang perempuan kampung, mencuci pakaian tetangga, membantu menyiangi kebun orang, sampai membuat kue kecil untuk dijual di warung. Semua dilakukan demi sebuah tujuan sederhana, agar Wawan tetap bisa hidup layak dan bersekolah. Meski hidup keras, Ijah selalu mengajarkan satu hal yang tidak pernah berubah. Wan, ingat ya, kita boleh miskin uang, tapi jangan pernah miskin hati. Jangan jauh dari Allah. Kalimat itu begitu sering Wawan dengar hingga seperti menempel di kepalanya. Dan meski ia masih kecil, ia mengerti bahwa ibunya tidak ingin ia tumbuh menjadi anak yang kasar atau mudah menyerah. Ia ingin Wawan tumbuh menjadi lelaki yang kuat, sabar, dan selalu ingat pada Allah, apapun keadaan hidupnya. Wawan tumbuh sebagai anak yang pendiam, tetapi hatinya lembut. Ia tidak pernah membantah ibunya, bahkan ketika teman-temannya bermain layangan atau mandi di sungai, ia lebih memilih membantu ibunya menyapu halaman atau menimba air sumur. Baginya, melihat ibunya tersenyum adalah kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Rumah mereka sangat sederhana. Dindingnya dari papan kayu yang mulai rapuh, atapnya sering bocor ketika hujan deras, lantainya hanya tanah yang dipadatkan. Namun bagi Wawan, rumah itu tetap menjadi tempat paling nyaman, karena disitulah ia bisa mendengar doa-doa ibunya setiap malam. Setiap sore, setelah pulang dari sekolah dasar, Wawan selalu melihat ibunya duduk di teras sambil memijat kakinya yang pegal. Wawan kecil akan menghampirinya dan bertanya dengan lugu, "Bu, capek ya?" Ijah tersenyum, mengusap kepala anaknya yang kurus. "Iya, Wan, tapi kalau ingat kamu, capek ibu hilang." Jawaban itu membuat Wawan kecil bertekad dalam hatinya, "Suatu hari nanti, aku harus buat ibu bahagia. Aku harus ganti semua keringat ibu." Namun kenyataan tidak pernah semudah doa. Semakin Wawan tumbuh besar, semakin terasa berat kehidupan mereka. Biaya makan kadang hanya cukup untuk 1 kali sehari. Kadang hanya nasi dengan garam atau tempe yang dibagi kecil-kecil. Meski begitu, Wawan tidak pernah mengeluh. Ia hanya menatap langit malam sambil berharap Allah membuka jalan bagi mereka. Waktu berlalu, Wawan memasuki usia remaja. Tubuhnya mulai tinggi, namun tetap kurus karena sering menahan lapar. Ia tetap sekolah, tapi ibunya mulai kesulitan membayar kebutuhan sekolahnya. Seragamnya hanya satu, itu pun sudah mulai pudar warnanya. Sepatunya sobek di ujung, tetapi tetap ia pakai karena ia tahu, meminta pada ibu hanya akan menambah beban di pundak perempuan itu. Setiap malam, Wawan selalu melihat ibunya menghitung uang receh di meja kayu tua. Kadang ibu menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya bergetar menahan tangis. Namun ketika sadar Wawan memandangnya, ia buru-buru tersenyum, seolah tak ada apa-apa. "Tidur, Wan. Besok sekolah. Jangan mikirin yang bukan urusan kamu." Tapi Wawan tahu segalanya. Ia tahu beban ibunya, dan ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan mudah. Dalam hati, ia memohon kepada Allah agar memberi mereka kekuatan. Dan itulah awal dari perjalanan seorang anak bernama Wawan, perjalanan panjang dari kemiskinan, dari kehilangan sosok ayah, dari rumah rapuh di ujung kampung, menuju takdir besar yang kelak akan mengangkat derajat dirinya dan ibunya. Perjalanan yang dimulai bukan dari harta, bukan dari pendidikan tinggi, tetapi dari air mata seorang ibu dan doa yang selalu terpanjat kepada Allah. Semakin Wawan beranjak remaja, semakin jelas pula beban yang menggelayuti hidup mereka. Ijah yang semakin tua mulai sulit bekerja sekuat dulu. Tangan yang dulu lincah mencuci tumpukan pakaian kini sering gemetar karena kelelahan. Namun ia tetap memaksakan diri bekerja dari pagi hingga petang, semua demi biaya sekolah Wawan yang semakin tinggi. Di kelas 2 SMP,
Wawan mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, rasa bersalah setiap kali mengenakan seragam. Ia tahu, seragam itu bukan sekadar pakaian, itu adalah hasil dari keringat ibunya yang bekerja siang malam tanpa mengeluh. Bahkan uang jajan yang hanya Rp1.000 pun membuat hatinya terasa berat. Setiap pulang sekolah, Wawan melihat ibunya duduk di dapur kecil, menatap panci kosong sambil menghitung uang recehan di telapak tangan. Kadang mata ibunya memerah, menahan tangis agar tidak terdengar oleh Wawan. Namun Wawan tahu. Wawan selalu tahu. Suatu malam, Wawan melihat ibunya memandang kalender sambil menarik napas panjang. Hari esok adalah hari pembayaran SPP. Dengan suara lemah, Ija bergumam, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Besok harus bayar lagi, tapi uang dari cucian cuma cukup buat makan. Wawan yang duduk di pojok ruangan pura-pura mengerjakan tugas sekolah mendengar jelas setiap kata itu. Hatinya seperti diremas. Ia meletakkan pensil, menatap ibunya yang tampak semakin kurus dari hari ke hari. Pada malam itu, Wawan tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit rumah sambil berpikir, kalau terus begini, sampai kapan ibu sanggup? Sampai kapan ibu harus bekerja sendirian? Ia sadar ia sudah bukan anak kecil. Ia harus membantu. Harus. Keesokan paginya, setelah membantu ibunya menyapu halaman, Wawan memberanikan diri mengucapkan sebuah keputusan yang sudah ia pikirkan semalaman. Dengan suara pelan namun mantap, ia berkata, "Bu, Wawan berhenti sekolah aja." Ija spontan menoleh. Wajahnya pucat. "Wan, kamu ngomong apa? Jangan main-main begitu." Wawan menunduk, namun suaranya tegas. Wawan gak mau bikin ibu susah terus. Kalau Wawan kerja, ibu gak perlu capek-capek lagi. Nanti Wawan bisa bantu bayar kebutuhan. Biar Wawan yang gantiin ayah. Air mata langsung membasahi mata Ija. Ia memegang pundak Wawan, gemetar. "Nak, sekolah itu penting. Ibu rela kerja apa saja, asal kamu tetap sekolah. Jangan berhenti, Wan. Jangan." Namun Wawan tidak menangis. Matanya hanya memandang ibunya dengan campuran sedih dan tekad yang kuat. "Bu, sekolah itu penting, tapi ibu lebih penting." Wawan gak tega lihat ibu begini terus. Ijah terdiam, menutupi mulutnya dengan tangan agar tangisnya tidak pecah. Ia tahu Wawan berkata demikian bukan karena malas, bukan karena ingin kabur dari kewajiban, tetapi justru karena hatinya terlalu besar untuk menonton ibunya menderita. Hari itu, keputusan yang mengubah hidup Wawan pun diambil. Esoknya ia tidak pergi ke sekolah. Ia mengantar ibunya bekerja, kemudian mulai mencari pekerjaan apa saja yang bisa ia lakukan. Tetangga-tetangga yang mendengar kabar itu sempat kaget dan merasa sayang, tapi mereka juga tahu satu hal, Wawan adalah anak yang amat sangat berbakti. Sore itu, ketika matahari hampir tenggelam, Wawan duduk di samping ibunya yang menatapnya dengan mata bengkak. "Wan, ibu minta maaf. Harusnya semua ini tidak kamu tanggung. Kamu masih anak-anak." Wawan tersenyum kecil, walau hatinya berkecamuk. Wawan sudah tidak kecil, Bu. Dan Wawan mau jagain ibu. Itu sudah cukup. Malam itu, setelah ibu tertidur, Wawan keluar rumah, memandang langit penuh bintang. Ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa. "Ya Allah, kalau ini jalan yang harus Wawan ambil, kuatkan Wawan. Jangan biarkan ibu sedih lagi. Wawan cuma ingin ibu bahagia." Doa itu mengalir tanpa suara, namun begitu dalam. Wawan mungkin sudah berhenti sekolah, tetapi bukan berarti ia berhenti bermimpi. Ia hanya mengganti mimpinya. Dari ingin menjadi anak berprestasi di sekolah, kini menjadi anak yang mampu mengangkat derajat ibunya, walau harus melalui jalan yang terjal, gelap, dan penuh perjuangan. Dan disinilah awal langkah baru Wawan, langkah seorang remaja yang memilih berhenti sekolah demi cinta kepada ibu, demi keinginan untuk hidup lebih baik, dan demi keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang berbakti. Setelah berhenti sekolah, Wawan resmi terjun ke dunia kerja yang keras. Usianya masih belasan, tetapi bahunya harus memikul beban yang biasanya ditanggung oleh orang dewasa. Ia tidak punya ijazah tinggi, tidak punya pengalaman, dan tubuhnya masih terlalu kurus untuk pekerjaan berat. Namun Wawan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki semua orang,
niat yang tulus dan tekad kuat demi membahagiakan ibunya. Pekerjaan pertama yang ia dapatkan adalah mengangkut karung sayur di pasar. Setiap dini hari, saat anak-anak seusianya masih terlelap, Wawan sudah berjalan ke pasar sambil membawa senter kecil. Upahnya hanya beberapa ribu rupiah, tetapi cukup untuk membeli beras 1 liter atau lauk sederhana untuk makan mereka berdua. Setelah bekerja di pasar, ia tidak langsung pulang. Ia mencari pekerjaan selanjutnya, menyapu halaman rumah tetangga yang luasnya berkali lipat dari halaman rumahnya, membantu tukang bangunan membawa pasir, atau menjaga parkir motor di depan minimarket. Semua ia lakukan tanpa mengeluh. Namun hidup tidak pernah sejalan dengan kerasnya usaha. Pendapatan Wawan seringkali tidak cukup untuk kebutuhan yang semakin banyak. Obat untuk ibunya, bayar listrik, kebutuhan makan, bahkan hal kecil seperti sabun dan minyak goreng terasa berat untuk dipenuhi. Kadang Wawan terpaksa meminjam uang kepada tetangga. Ia meminjam dengan malu, tetapi selalu dengan janji yang ia tepati. "Bu, nanti sore Wawan bayar kalau sudah dapat upah." Walaupun harus mencicil, ia selalu mengembalikan setiap pinjaman. Karena itu, orang-orang kampung percaya padanya. Mereka tahu Wawan tidak pernah membohongi siapapun. Tetapi ada hari-hari ketika pekerjaan sepi. Tidak ada sayur datang ke pasar, tidak ada orang yang butuh bantuan, tidak ada tukang bangunan yang memanggil. Di saat-saat seperti itu, Wawan merasa dadanya sesak. Ia pulang ke rumah dengan tangan kosong, berjalan pelan agar ibunya tidak langsung tahu. Sesampainya di rumah, ia pura-pura bersikap biasa. "Bu, capek banget hari ini." "Alhamdulillah sudah pulang, Wan. Tadi ada rezeki?" "Alhamdulillah, ada sedikit." Padahal ia sama sekali tidak membawa apa-apa. Tetapi ia tidak ingin ibunya semakin sedih. Ijah tahu anaknya sering berbohong demi membuatnya tenang, dan itu membuat hati seorang ibu terasa perih. Namun ia tidak pernah memarahi Wawan. Ia hanya memeluk anaknya dalam diam dan berdoa agar Allah mengangkat kesulitan mereka. Seiring waktu, tubuh Wawan mulai terbiasa bekerja berat. Meski kurus, ia kuat. Meski lelah, ia tetap tersenyum. Setiap selesai bekerja, ia pulang dan memijat kaki ibunya sambil bercerita tentang hari itu, tentang pasar yang ramai, tentang bapak-bapak yang ia bantu, tentang anak kecil yang menangis kehilangan uang seribunya, atau tentang dirinya sendiri yang hampir jatuh karena membawa karung terlalu besar. Wawan selalu berusaha membuat ibunya tertawa. Dan bagi Ijah, tawa itu adalah obat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Meski hidup sulit, Wawan tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Selepas maghrib ia selalu ke musala, belajar mengaji bersama anak-anak yang usianya lebih muda darinya. Ia tidak malu, justru bangga bisa memperbaiki diri. Setiap selesai mengaji, ia duduk di pojok musala, menundukkan kepala, dan berdoa panjang. "Ya Allah, Engkau tahu isi hati hamba. Hamba ingin ibu bahagia. Hamba ingin hidup yang layak. Mudahkanlah langkah hamba, ya Allah yang Maha Pemurah." Doa itu tidak pernah berubah. Tetapi hidup bukan hanya tentang kerja keras dan doa. Terkadang, kesulitan datang bertubi-tubi tanpa memberi jeda. Pernah suatu minggu, ibunya jatuh sakit parah. Wawan kebingungan mencari uang untuk membeli obat. Ia meminjam kemana saja, bahkan meminta pekerjaan tambahan meski tubuhnya sendiri sedang demam. Namun dari semua tekanan itu, satu hal yang tidak pernah hilang. Kesabaran. Wawan percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Ia percaya bahwa Allah tidak akan membiarkannya berjalan sendirian. Dan keyakinan itulah yang membuatnya mampu bertahan, satu hari demi satu hari, meski hidup seolah terus menekannya tanpa ampun. Apa yang Wawan tidak tahu adalah bahwa kesabaran dan ketulusan hatinya sedang membentuk masa depan besar yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Dan jalan menuju masa depan itu baru saja dimulai. Setelah bertahun-tahun bekerja serabutan, hidup Wawan dan ibunya tidak juga berubah banyak. Penghasilan yang datang dari berbagai pekerjaan kecil seringkali hanya cukup untuk bertahan 1 atau 2 hari. Jika ada kebutuhan mendesak, misalnya ketika Ijah sakit, atau ketika listrik hampir diputus, mereka kembali terjepit. Wawan berusaha sekuat tenaga, tetapi dunia seakan terus memaksanya berlutut. Hingga suatu malam, sebuah keputusan besar terpaksa hadir di depan pintu kehidupan mereka.
Sejak pagi, Ijah tampak lemah. Batuknya semakin parah, wajahnya pucat, dan tubuhnya panas tinggi. Wawan panik. Ia memapah ibunya ke puskesmas. Setelah diperiksa, dokter memberikan beberapa obat dan menyarankan perawatan lebih lanjut jika kondisi tidak membaik. Total biaya obat tidak besar bagi orang kaya, tapi bagi Wawan itu seperti gunung yang harus dipindahkan. Ia menghitung uang yang ada di sakunya, tidak sampai setengah dari biaya yang diminta. Dengan hati bergetar, ia mencoba meminjam ke beberapa teman dan tetangga. Ada yang memberi, ada yang hanya bisa menggeleng. Bukan karena tidak mau membantu, tetapi karena mereka pun hidup pas-pasan. Akhirnya obat bisa ditebus, tetapi uang di rumah benar-benar habis. Mereka bahkan tidak punya cukup beras untuk 2 hari ke depan. Wawan duduk di samping ibunya sambil menatap panci kosong. Hatinya terasa hampa. Ketika malam tiba dan hujan mulai turun, Wawan duduk di depan pintu rumah, memandang gelap. Hujan membasahi tanah, seperti mengikuti suasana hatinya. Dalam diam, ia berbisik kepada dirinya sendiri. Sampai kapan begini, Wan? Ibu terus sakit, kamu cuma kerja serabutan, uang gak pernah cukup. Sementara itu, Ijah menatap anaknya dari dalam rumah. Hatinya pilu melihat Wawan semakin kurus, semakin terlihat dewasa sebelum waktunya. Ia tahu anaknya menanggung beban yang seharusnya tidak dipikul oleh anak muda seusianya. Dengan suara lirih, Ijah memanggilnya. Wan, sini, nak. Wawan masuk dan duduk di samping ibunya. Ijah menatap Wawan lama, seolah sedang menimbang sesuatu yang sangat berat. Lalu, dengan suara pelan ia berkata, Wan, bagaimana kalau kita jual saja sawah itu? Wawan terkejut. Sawah itu adalah satu-satunya harta warisan dari orang tua Ijah. Luasnya tidak seberapa, tapi itu adalah kenangan masa lalu, tempat ayahnya dulu pernah bekerja, tempat Wawan kecil sering berlari-lari ketika ayahnya masih hidup. Bu, sawah itu satu-satunya peninggalan kakek. Masa mau dijual? Suara Wawan gemetar. Ijah tersenyum pahit. Warisan itu buat hidup, Wan, bukan buat dilihat saja. Kalau sawah itu masih ada tapi kita kelaparan, apa gunanya? Yang penting kita bertahan dulu. Wawan menunduk. Ia ingin menolak, tetapi ia juga melihat kenyataan yang ada. Ibu sakit. Makan sulit. Hidup semakin berat. Ia tidak bisa berpura-pura lagi. Dengan napas berat, ia akhirnya mengangguk. Kalau itu jalan terbaik, Wawan ikut saja, Bu. Ijah memegang tangan Wawan erat. Maafkan ibu ya, nak, harusnya ibu yang menafkahi kamu, bukan kamu yang menanggung semuanya. Wawan menggeleng cepat. Bu, jangan ngomong gitu. Semua ini Wawan lakukan karena Wawan sayang sama ibu. Semua karena Allah. Malam itu mereka menangis bersama. Tidak ada suara keras, hanya suara tertahan yang mengisi ruang kecil itu. Hujan di luar seolah ikut merasakan kesedihan mereka. Keesokan harinya, Wawan menemui salah satu tetangga yang dikenal sering membeli tanah. Sawah itu akhirnya laku, tetapi harganya tidak seperti yang mereka harapkan. Meski begitu, mereka tidak punya pilihan. Ketika uang hasil penjualan itu berada di tangan Wawan, ada perasaan campur aduk dalam hatinya. Lega karena bisa bertahan hidup beberapa waktu ke depan, namun di sisi lain terasa seperti kehilangan bagian dari hidupnya. Ia pulang dengan langkah berat. Sesampainya di rumah, ia memberikan uang itu kepada ibunya. Ijah menyentuh uang itu dengan tangan bergetar, lalu meneteskan air mata. Wan, ini bukan rezeki dari sawah. Ini rezeki dari Allah lewat sawah itu. Wawan hanya mengangguk, menahan air mata. Hari itu, hidup mereka berubah. Bukan menjadi lebih baik, bukan juga lebih buruk, hanya berbeda. Sawah yang dahulu menjadi simbol harapan, kini telah pergi. Tetapi Wawan percaya satu hal. Jika satu pintu tertutup, Allah pasti membuka pintu lain. Ia hanya belum tahu bahwa pintu itu akan membawanya menuju perjalanan panjang yang mengangkat derajatnya, memuliakan ibunya, dan mengubah seluruh hidupnya. Perjalanan yang mengubah segalanya. Pagi itu, langit masih berwarna kelabu ketika Wawan berdiri di depan rumah kecilnya. Udara dingin menempel di kulit, tetapi pikirannya jauh lebih dingin dibanding udara pagi.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan diminta membawa mobil bermuatan besar. Seumur hidup, Wawan hanya mencoba-coba mengemudi saat membantu tetangga, itu pun hanya mobil pick-up kecil, bukan mobil pembawa barang berat ke pabrik besar di kota. Beberapa jam sebelumnya, temannya dari kampung sebelah datang dengan wajah pucat. Tubuhnya gemetar menahan sakit di bagian perut. Ia seorang supir serabutan yang biasa mengantar barang untuk perusahaan PO. Dengan suara serak, ia berkata, "Wan, tolong gantikan aku sekali ini. Aku nggak kuat bawa muatan. Kalau nggak diantar hari ini, aku bisa nggak dibayar." Wawan tercekat. Ia ingin menolak, tetapi hatinya teringat pada kebutuhan ibunya. Uang beras hampir habis, tunggakan kecil di warung belum terbayar, dan ibu butuh obat untuk nyeri lututnya. Dalam hati ia berbisik, semoga ini jalan dari Allah. Dengan berat, ia menjawab, "Insyaallah, aku bantu." Kini, di depan mobil bak terbuka berisi barang-barang pabrik, Wawan menarik napas panjang. Ia menempelkan telapak tangannya di kap mobil dan berdoa lirih, "Ya Allah, jangan jadikan ini malapetaka untukku. Lindungi aku, lindungi barang ini, dan lindungi ibuku di rumah." Ketika mesin dinyalakan, tangannya gemetar. Namun perlahan ia menguasai diri. Mobil mulai bergerak perlahan melewati jalan kampung yang sempit. Wawan mengemudi seperti menggendong sesuatu yang sangat rapuh. Tidak ada hentakan, tidak ada rem mendadak, tidak ada tikungan tajam yang memaksa barang bergeser. Sepanjang perjalanan, mulutnya tak berhenti membaca syalawat. Sesekali truk besar menyalipnya, membuat mobil goyang. Namun Wawan tetap tenang, menguatkan hati. "Aku cuma takut merusak barang ini, bukan takut pada manusia," bisiknya. Setelah beberapa jam perjalanan yang menguras mental, ia akhirnya sampai di pabrik. Mandor pabrik segera memeriksa barang. Biasanya mereka menemukan satu atau dua kerusakan kecil, itu hal wajar, kata mereka, karena perjalanan jauh sering membuat salah satu sisi kotak penyok. Tapi kali ini, setelah memeriksa semua tumpukan, mandor itu berdiri sambil mengangkat kepala. "Hai ha, ini siapa yang bawa?" serunya. Wawan langsung menundukkan badan. "Saya, Pak." Mandor memanggil pemilik PO. Orang itu datang dengan langkah tergesa. Dengan mata menyipit, ia memeriksa muatan sendiri. Setiap sudut, setiap sisi, setiap kotak. Tak ada cacat, tak ada goresan, tak ada satupun barang rusak. Pemilik PO menatap Wawan penuh heran. "Kamu sudah pengalaman berapa lama bawa barang?" Wawan menggeleng pelan. "Baru kali ini, Pak." Jawaban itu membuat pemilik PO terdiam cukup lama. Ia melihat cara Wawan berdiri, tegap tapi rendah hati, tegang tapi sopan. Akhirnya ia tersenyum kecil. "Berarti kamu ini orang yang hati-hati sekali. Oke. Kamu saya tambah armada khusus. Kamu yang bawa sendiri." Wawan hampir tidak percaya. Suara hatinya langsung memuji Allah berkali-kali. Tawaran itu bukan hanya kesempatan bekerja, tapi jalan rezeki yang tak pernah ia duga. Beberapa hari setelah menjadi supir tetap, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap kali ia mengantar barang, ia memperhatikan tekstur, berat, dan bentuknya. Ia tidak tahu kapan tepatnya kemampuan itu muncul, tetapi perlahan ia mulai bisa menilai kualitas barang hanya dari melihat dan memegangnya. Ia bisa mengatakan mana yang bagus dan mana yang cacat, bahkan sebelum diuji oleh ahli lab. Awalnya ia hanya menebak. Tapi setiap tebakan tepat. Lalu ia mencoba lagi saat pemilik PO meminta pendapatnya. Tepat lagi. Lama-lama perusahaan mulai mempercayainya lebih dari alat uji. Karena kecepatan analisisnya, barang yang biasanya baru bisa dikirim 2 hari kemudian, kini bisa dikirim hanya 1 hari. Pabrik pelanggan terkesan. Po dari berbagai tempat datang bertubi-tubi. Armada bertambah. Kepercayaan makin melekat pada nama Wawan. Namun, di balik semua keberhasilan itu, Wawan tetap sama. Ia tetap pulang menyapu halaman rumah, tetap memasak air untuk ibunya, tetap memijat kaki ibunya sebelum tidur. Ia tahu, jika bukan karena baktinya kepada ibunya, mungkin Allah tidak membuka jalan ini. Hari-hari berikutnya menjadi awal perjalanan besar yang kelak mengangkat derajatnya dan membuatnya dikenal sebagai orang paling berhasil di kampungnya.
Semua berawal dari satu perjalanan yang ia jalani dengan takut-takut tapi penuh tawakal. Setelah beberapa minggu bekerja sebagai supir tetap armada baru, nama Wawan mulai dikenal di lingkungan perusahaan PO. Awalnya hanya sebagai supir yang paling rapi mengantar barang, tetapi perlahan-lahan reputasinya berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengemudi. Ada kemampuan baru yang muncul dalam dirinya, kemampuan yang bahkan ia sendiri tidak pernah menyangka. Setiap kali mengikuti proses bongkar muatan, Wawan memperhatikan bentuk, tekstur, serta aroma barang-barang yang ia angkut. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia mulai bisa membedakan mana barang yang berkualitas baik dan mana yang cacat, hanya dengan sekilas sentuhan atau pandangan. Hal itu sangat aneh baginya. Ia bukan ahli, bukan teknisi, bukan pekerja pabrik, hanya seorang supir serabutan yang naik derajat karena kehati-hatiannya. Suatu hari mandor pabrik menanyakan pendapatnya tentang barang yang baru datang. "Wan, menurutmu ini bagus atau perlu dicek ulang?" Wawan memegang kotak itu, membaliknya perlahan, lalu berkata pelan, "Sepertinya yang ini kurang padat, Pak." Mandor terkejut. Setelah dibuka dan diuji di lab, barang itu memang tidak sesuai standar. Dari situ reputasi Wawan berubah. Pemilik PO melihat ini sebagai kelebihan luar biasa. "Kalau kamu tahu bagus buruknya tanpa harus nunggu hasil lab," katanya, "kita bisa mempercepat proses pengiriman. Biasanya barang baru bisa dikirim 2 hari setelah dicek, tapi kalau kamu bantu analisa, 1 hari sudah cukup." Itulah awal semua perubahan besar. Wawan mulai diminta datang lebih awal untuk melihat semua barang sebelum dikirim. Ia memeriksa satu persatu dengan teliti, bukan dengan sombong tapi dengan rasa takut salah. Setiap kali ia mengangkat barang, ia membaca doa kecil dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan aku menzalimi orang lain dengan kesalahanku." Dan entah bagaimana, hasil analisisnya selalu benar. Hampir tidak pernah meleset. Perusahaan makin percaya, pabrik pelanggan makin senang. Proses yang tadinya lambat kini menjadi cepat, dan kualitas barang yang dikirim selalu tepat tanpa cacat sedikit pun. Tidak lama kemudian perusahaan menerima lebih banyak PO. Pemilik PO pun mulai membuka armada tambahan dan sebagian besar penilaiannya diserahkan pada Wawan. "Wawan itu aset," kata para pekerja lain. "Kerja hati-hatinya nggak ada duanya." Namun meski semua orang memujinya, Wawan tetap rendah hati. Ia selalu berkata, "Saya cuma ikhtiar, Pak, semua ini kalau bukan bantuan Allah, saya mana bisa." Setiap pulang kerja, Wawan tetap melakukan rutinitas lama, membantu ibunya merapikan rumah, memasak air, memijat kakinya, dan menemaninya bercerita. Ia tidak pernah ingin ibunya merasa kehilangan perhatian hanya karena dirinya mulai sibuk dan dipercaya oleh perusahaan besar. Walau rezeki mulai membaik, ia masih menggunakan sepeda tuanya untuk pergi bekerja. Ia tidak mau terlihat sombong di hadapan tetangga. Baginya, keberkahan lebih penting daripada penampilan. Ia selalu ingat bahwa hidupnya berubah bukan karena dirinya sendiri, tapi karena baktinya kepada ibu dan rahmat Allah. Kemampuan barunya itu makin hari makin terasa. Ia seolah bisa merasakan isi barang tanpa membongkarnya. Ia mulai hafal kualitas dari suara, berat, dan getaran kotak ketika diangkat. Banyak pekerja lain heran, bagaimana seorang supir bisa lebih akurat dari ahli laboratorium? Tapi Wawan tidak mau membahas itu. Ia hanya bersyukur bahwa Allah memberinya kemampuan yang tidak ia duga-duga. Kemampuan yang kelak, tanpa ia sadari, akan membuka pintu rezeki yang jauh lebih besar. Bab ini menjadi awal dari perubahan karir Wawan, dari seorang supir serabutan, menjadi lelaki yang dipercaya mengatur kualitas barang bernilai tinggi. Perjalanan panjang itu baru dimulai, dan Wawan tidak tahu bahwa setelah ini, hidupnya akan berubah lebih besar lagi. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Wawan dalam membaca kualitas barang membuat perusahaan PO semakin maju. Hanya dalam beberapa bulan, proses pengiriman yang tadinya memakan waktu 2 hari kini bisa selesai dalam 1 hari saja. Para pelanggan perusahaan tak habis pikir bagaimana semuanya bisa berjalan secepat itu tanpa ada satu pun cacat. Disinilah awal dari banjir orderan pertama dalam hidup Wawan. Suatu pagi, pemilik PO memanggil Wawan ke kantornya. Bangunan kecil itu sederhana, dengan meja kayu yang mulai kusam karena usia.
Namun suasananya terasa berbeda, seolah ada berita besar yang hendak disampaikan. "Wan, duduk dulu," kata si pemilik sambil merapikan berkas di mejanya. Wawan duduk pelan, menunduk sopan seperti biasanya. "Ada apa ya, Pak?" Pemilik PO menatap Wawan cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu tahu nggak? Pabrik besar di kota itu minta kita kirim barang 2 kali lipat dari biasanya." Wawan terbelalak. "2 kali lipat, Pak? Banyak sekali itu." "Ya, dan mereka bilang, ini karena hasil penilaianmu selalu tepat. Mereka percaya kalau kamu yang cek, barang pasti aman. Makanya mereka tambah po." Wawan menunduk lama, bibirnya bergumam, "Alhamdulillah, ini semua karena Allah." Pemilik PO mengangguk. "Betul. Tapi kamu juga harus tahu, kamu punya kemampuan yang jarang dimiliki orang. Kalau kamu mau, perusahaan akan serahkan lebih banyak tugas ke kamu. Bahkan kalau kamu siap, kamu bisa mulai menangani po sendiri." Kata-kata itu membuat jantung Wawan berdegup. Ia tidak pernah bermimpi sebesar itu. Dulu ia hanya supir serabutan yang hidupnya serba kekurangan. Kini ia ditawari peran besar yang biasa dipegang orang-orang berpendidikan tinggi atau berpengalaman. Wawan menelan ludah, lalu berkata, "Kalau itu memang membantu perusahaan, insya Allah saya siap, Pak. Tapi saya masih banyak kurang, mohon bimbingannya." Pemilik PO tersenyum. "Kamu tidak perlu jadi orang sempurna, Wan. Yang penting kamu jujur dan amanah. Itu yang bikin orang percaya." Setelah hari itu, orderan demi orderan berdatangan. Awalnya hanya dari pabrik yang sudah berlangganan. Lalu mulai datang dari pabrik baru yang mendengar nama Wawan dari mulut ke mulut. Banyak yang tidak peduli siapa pemilik PO, tetapi mereka bertanya, "Yang cek barang itu Wawan, kan? Kalau iya, kami pesan." Kepercayaan itu membuat pemilik PO memutuskan untuk memberi Wawan sebuah ruangan kecil khusus untuk menilai barang. Ruangan sederhana dengan meja panjang, lampu terang, dan timbangan kecil. Di ruangan itulah Wawan mengerjakan tugasnya setiap pagi sebelum mengantar barang. Meski begitu, Wawan tidak pernah berubah. Ia tetap datang pagi-pagi dengan sepeda tuanya. Ia tetap menyapa semua orang dengan sopan. Ia tetap membantu teman-temannya jika kesulitan. Banyak pekerja heran bagaimana seseorang yang mulai menghasilkan uang lebih banyak masih hidup begitu sederhana. Namun hanya Wawan dan Allah yang tahu alasannya. Ia takut jika kesuksesan membuatnya sombong. Ia takut lupa daratan. Ia takut ibunya kecewa. Setiap malam, ia masih memijat kaki ibunya dan berkata, "Bu, kalau bukan karena doa ibu, Wawan gak mungkin ada di titik ini." Ibunya hanya tersenyum sambil menepuk bahunya. "Nak, selama kamu jujur dan tidak lupa sama Allah, hidup kamu akan terus dilapangkan." Hari demi hari, po yang masuk semakin deras. Perusahaan kewalahan, tapi senang. Wawan kewalahan, tapi bersyukur. Pada titik inilah hidupnya benar-benar berubah. Dari seorang anak kampung yang pernah putus sekolah, menjadi pusat perhatian banyak pabrik besar. Dan semua ini baru permulaan. Hari-hari Wawan sebagai supir khusus pengiriman biji plastik terasa berbeda dari hidupnya yang dulu. Jika dulu ia berangkat dengan hati campur aduk antara cemas dan berharap, kini ia mulai mengenali ritme pekerjaannya. Namun, di balik itu semua, ada satu hal yang selalu ia bawa dalam setiap langkah. Rasa syukur dan doa kepada Allah yang tidak pernah ia tinggalkan. Suatu pagi, seperti biasa Wawan datang lebih awal dari supir lain. Ia duduk di dekat gudang sambil menunggu muatan disiapkan. Di hadapannya ada tumpukan karung-karung biji plastik dari berbagai pemasok. Sebagian karung terlihat rapi, sebagian lagi tampak seakan baru saja dilempar asal. Ia lalu memperhatikan sesuatu yang tidak sengaja menarik perhatiannya. Ia memperhatikan tekstur biji plastik dari sebuah karung yang robek sedikit di ujungnya. Warnanya agak kusam, tidak secerah biji plastik lain yang biasa ia antar. Entah mengapa, naluri Wawan mendorongnya untuk memperhatikan lebih teliti. Ia memungut sedikit, meremasnya, merasakan teksturnya. Ia teringat beberapa kali sebelumnya, ketika ia mengantar barang, pemilik PO beberapa kali mencela barang dari pemasok tertentu yang kualitasnya buruk. Kalau saja ada cara menilai ini tanpa nunggu hasil lab, gumam Wawan. Ia meremas biji plastik itu lagi.
lalu mencium aromanya. Ada bau gosong halus, seperti plastik yang dipanaskan berlebihan. Tiba-tiba ia teringat ucapan almarhum kakeknya dulu ketika mereka membantu tetangga yang membakar sampah plastik. Kalau plastiknya terlalu tua, warnanya beda, Wan. Beda pula bunyinya kalau diremas. Wawan mencoba mengetuk-ngetukkan beberapa butir biji plastik ke lantai semen. Suaranya tidak nyaring seperti biasanya. Ia menjadi lebih penasaran. Ia ambil lagi sampel lain dari karung berbeda. Ia ulangi gerakan yang sama. Kali ini berbeda, lebih padat, lebih nyaring, warnanya lebih cerah. Ia bergumam, ini yang bagus. Beberapa pekerja gudang memperhatikan Wawan yang tampak seperti sedang meneliti barang layaknya ahli laboratorium. "Wan, ngapain lo?" tanya salah satu pekerja sambil tertawa. Wawan hanya tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, cuma ngecek doang." Hari itu ia membawa 2 jenis muatan. Dan seperti biasa, ia sampai tanpa cacat. Namun yang membuatnya terkejut adalah ketika pemilik PO memanggilnya ke kantor. "Wan, sini sebentar," kata Pak Adi, pemilik PO. Wawan masuk dengan perasaan was-was. Takut bila ada salah. Pak Adi menatapnya sambil memainkan butir plastik di tangannya. "Kamu tahu nggak, Wan, barang yang kamu bawa hari ini, kamu pisahkan sendiri ya? Kamu cuma bawa karung yang kualitasnya bagus." Wawan terdiam. "Iya Pak, tadi saya lihat ada yang kayaknya kurang bagus. Saya kira-kira saja." Pak Adi bersandar ke kursinya, wajahnya terlihat takjub. "Wan, hasil analisa kamu tanpa alat itu sama dengan hasil lab. Bahkan lebih cepat. Saya baru dapat laporan barusan." Wawan terpaku. Ia sama sekali tidak menyangka. Ia hanya melakukan apa yang menurut hatinya benar. "Mulai hari ini," lanjut Pak Adi, "kamu saya tugaskan untuk cek kualitas bahan sebelum masuk PO. Kalau kamu yang cek, saya percaya. Dan kalau nantinya kamu mau, kamu bisa mulai ambil pos sendiri. Banyak distributor yang butuh orang cepat dan jujur seperti kamu." Wawan menundukkan kepala. "Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Semua karena Allah yang mudahkan." Makin hari, kemampuan analisa Wawan semakin terasa. Ia bisa membedakan kualitas hanya dari warna, suara, hingga aromanya. Para pekerja lain sampai menyebutnya lab berjalan. Yang paling membuat mereka kagum bukan hanya keahliannya, tapi ketulusannya. Wawan tidak pernah membusungkan dada atau menyombongkan diri. Ia tetap datang lebih awal, tetap membantu yang kesulitan, tetap menghormati semua orang. Setiap selesai bekerja, ia selalu pulang membawa oleh-oleh kecil untuk ibunya. Kadang hanya roti, kadang buah, tapi selalu ia berikan dengan penuh hormat. "Bu, Wawan pulang." Ibunya selalu tersenyum, "Semoga Allah berkahi langkahmu, Nak." Dan seakan keberkahan itu benar-benar turun, sejak Wawan diberi kepercayaan memeriksa barang, proses pengiriman perusahaan berubah drastis. Yang tadinya barang baru bisa dikirim 2 hari setelah uji laboratorium, sekarang hanya 1 hari. Bahkan beberapa kali, Wawan mampu menyelesaikan analisa dalam hitungan menit saja. Kecepatan itu membuat banyak pemasok lain ingin bekerja sama dengan PO. Dan nama Wawan mulai dikenal perlahan-lahan. Bukan sebagai supir lagi, tapi sebagai pemeriksa kualitas terbaik di kampungnya. Seorang anak miskin yang dulu ditinggal ayah, kini mulai membuka pintu rezeki yang tidak pernah terbayang. Namun perjalanan barunya baru saja dimulai, karena setelah ini, ia akan mulai menerima po pertamanya sendiri. Nama Wawan semakin sering terdengar di kalangan para pemasok biji plastik. Bukan karena ia kaya, bukan karena ia bergaya, tetapi karena satu hal, kejujuran dan ketelitian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sifat itulah yang membuat para pemilik usaha merasa nyaman bekerja dengannya. Suatu sore, ketika Wawan baru saja selesai melakukan pengecekan barang di PO, seorang pria paruh baya datang menghampirinya. Ia mengenakan pakaian sederhana, membawa buku catatan lusuh, dan wajahnya menunjukkan kelelahan akibat bekerja dari pagi. "Maaf, kamu yang namanya Wawan?" tanya pria itu. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Wawan sopan. "Saya Sarman, pemasok kecil dari kampung sebelah. Saya dengar kamu bisa cek kualitas biji plastik lebih cepat dari lab?" Wajahnya tampak ragu,
takut kalau rumor itu hanya cerita kosong saja. Wawan tersenyum, insya Allah, kalau memang kualitasnya bisa dilihat langsung, saya coba bantu. Pak Sarman membuka karung kecil yang ia bawa. Wawan mengambil segenggam biji plastik itu, meremasnya perlahan, menggosok beberapa butir, lalu mencium aroma khasnya. Gerakannya pelan, namun matanya tajam seolah sedang membaca sesuatu yang tak terlihat. Ia mengetuk beberapa butir ke atas meja besi gudang. Tek, tek, tek. Suaranya jernih, tanda bahan tersebut cukup berkualitas. Ini kualitasnya bagus, Pak, ujar Wawan sambil mengembalikan sampel itu. Warnanya merata, teksturnya keras, aromanya bersih. Kalau diproses, harusnya hasilnya stabil. Pak Sarman tampak tercengang. Kamu cuma butuh 1 menit untuk nilai itu? Biasa aja, Pak, jawab Wawan. Kalau sudah sering lihat, kita jadi hafal ciri-cirinya. Dengan suara pelan, Pak Sarman berkata, kalau begitu, saya mau kasih kamu po kecil. Nggak banyak, cuma 1 truk. Tapi kalau hasil analisa kamu akurat dan barangnya diterima pabrik, bulan depan saya tambah 2 kali lipat. Wawan hampir tidak percaya. Ini bukan lagi sekadar jadi supir. Ini kesempatan pertamanya menjadi pemasok, sebuah langkah besar yang tak pernah ia bayangkan. Insya Allah, Pak. Saya terima, katanya. Sore itu, Wawan pulang dengan hati penuh syukur. Sepanjang perjalanan ia tak henti mengucap, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau buka jalan demi jalan untuk hamba MU yang hina ini. Mulai pengiriman pertama. Keesokan harinya, truk berisi biji plastik dari Pak Sarman tiba di PO. Wawan memeriksanya dengan cermat. Ia tidak mau sedikit pun ada cacat. Karena ini bukan hanya soal pekerjaan, ini tentang amanah. Ia kembali mengetuk butir-butir plastik, memeriksa warna di bawah cahaya, mencium aroma, dan mengamati bentukan butir satu persatu. Para pekerja gudang memperhatikannya dengan takjub. Wan, lo tuh kayak punya mata khusus, ujar salah satu pekerja sambil tertawa kecil. Wawan hanya tersenyum. Ini semua Allah yang kasih kemampuan. Saya cuma belajar dari pengalaman. Setelah barang dinyatakan aman, ia sendiri yang naik ke mobil. Walau ia telah diberi sopir cadangan, ia memilih mengemudikannya sendiri. Kalau gagal, saya sendiri yang tanggung, gumamnya. Di sepanjang perjalanan menuju pabrik, ia tidak berhenti berzikir. Ya Allah, lancarkan, jangan kau beri cobaan yang tidak mampu hamba MU pikul. Jalanan menuju pabrik agak berlubang-lubang. Namun gaya mengemudi Wawan yang kalem dan selalu berhati-hati membuat barang tetap utuh. Ketika ia sampai di depan gerbang pabrik, petugas kualitas pabrik langsung mengambil sampel barang. Biasanya, pemilik PO harus menunggu lama sampai hasil keluar. Namun kali ini, karena nama Wawan sudah terkenal, petugas berkata, "Oh, ini barangnya Wawan? Biasanya bagus ini. Tapi tetap kita cek ya." Wawan hanya mengangguk, tidak ingin sombong meski hatinya sedikit lega. Setelah menunggu sekitar 15 menit, petugas keluar sambil tersenyum. Hasilnya bagus. Stabil semua. Kualitasnya tinggi. Pabrik terima, dan minta kamu buat suplai lagi minggu depan. Dada Wawan bergetar. Ia menunduk, hampir menitikkan air mata. Allah, engkau benar-benar membalas setiap ikhtiar yang hamba lakukan. Telepon Pak Sarman langsung berdering beberapa menit kemudian. Suaranya gemetar penuh haru. Wan, pabrik terima barangnya. Kamu benar-benar penyelamat saya. Mulai bulan depan, saya kasih kamu po 2 kali lipat. Wawan hanya menjawab lirih, Alhamdulillah, Pak, terima kasih percaya sama saya. Kepercayaan mengalir. Sejak hari itu, Po tidak berhenti masuk. Dari 1 truk menjadi 2. Dari 2 menjadi 4. Kemudian menjadi 6 dalam sebulan. Pemilik PO bahkan berkata, kalau begini, Wan, kamu dalam waktu dekat bisa jadi pemasok terbesar di kampung ini. Tapi Wawan tetap rendah hati. Ia tak pernah sekalipun berkata bahwa ia hebat. Setiap orang yang memujinya selalu ia jawab dengan, itu semua karena Allah, saya MAH cuma ikut jalan yang dibukakan. Dan benar, jalan itu semakin terbuka, namun bersamaan dengan itu, ujian yang lebih besar akan datang kepadanya.
Setelah keberhasilan Po pertamanya, kehidupan Wawan berubah perlahan namun pasti. Tidak lagi berjalan kaki panas-panasan, ia mulai bisa membeli motor bekas yang dulu hanya ia lihat lewat di jalan raya. Tapi meski begitu, ia tetap tidak bergaya. Motornya dipakai untuk bekerja, mengantar barang, dan sesekali untuk mengantarkan ibunya ke tempat pengajian. Yang paling membuat ibunya bahagia adalah perubahan rumah mereka. Sebelumnya dinding rumah penuh tambalan, kayunya lapuk, dan gentengnya sering bocor ketika hujan. Kini, sedikit demi sedikit Wawan memperbaikinya. Ia tidak sekaligus membangun rumah baru, tapi menambal bagian yang rusak, pelan, sabar, dan penuh syukur. Bu, pelan-pelannya, kita bangun yang kuat. Rezeki Allah itu nggak kemana, ujar Wawan setiap kali ibunya memandangi perubahan rumah mereka. Ibunya hanya tersenyum sambil mengusap kepala anaknya yang kini mulai terlihat dewasa. Allah muliakan kamu, nak. Ibu selalu doakan. Perusahaan semakin bergantung pada Wawan. Waktu terus berjalan, dan kemampuan analisa Wawan yang cepat dan akurat membuat PO tempat ia bekerja berkembang luar biasa. Bahan baku yang dulu harus diuji 2 hari di lab, kini cukup 3 menit di tangan Wawan. Efisiensi ini membuat banyak pabrik tertarik membeli bahan dari PO tersebut. Pak Adi, pemilik PO, suatu hari memanggil Wawan ke kantornya. Wan, kamu sadar nggak kalau sejak kamu ikut cek barang, omset kita naik hampir 3 kali lipat? Wawan hanya menggeleng sambil tersenyum malu. Saya MAH cuma bantu, Pak. Bantu dari mana? Kamu itu jantungnya perusahaan sekarang, kata Pak Adi sambil tertawa kecil. Makanya, saya mau kamu punya bagian lebih di sini. Saya kasih kamu komisi untuk tiap ton barang yang lolos analisa. Wawan terdiam. Ia tidak menyangka sebesar itu kepercayaan yang diberi kepadanya. Pak, saya takut nggak amanah. Takut nggak bisa tanggung jawab. Pak Adi menepuk pundaknya. Justru kamu saya percaya karena kamu takut nggak amanah. Orang jujur itu langka, Wan. Wawan menunduk haru. Alhamdulillah, semua karena Allah, Pak. Banjir orderan. Dari 1 pemasok menjadi 5. Dari 5 menjadi lebih dari 20 pemasok yang ingin bekerja sama. Nama Wawan menjadi rujukan, jika Wawan bilang bagus, berarti bagus. Jika Wawan bilang buruk, pasti buruk. Bahkan pabrik pun mulai meminta Wawan datang langsung saat mereka ingin mencoba jenis bahan baru. Bawain Wawan aja, lebih cepat dari lab, begitu kata mandor pabrik. Dalam beberapa bulan, Wawan mulai menerima PO yang volumenya tidak pernah terbayang olehnya dulu. 5 truk per minggu. Lalu 8. Lalu 10. Hingga suatu waktu, ia pernah menerima PO hingga 20 truk dalam 1 minggu. Pemilik PO sampai berkata sambil menepuk jidat. Wan, kamu ini mau jadi apa? Ini bukan kaya lagi, ini namanya calon raja bahan baku. Wawan hanya tertawa kecil. Rezeki Allah, Pak, saya MAH cuma jalanin. Tapi di balik tawa itu, Wawan selalu pulang dengan sikap sama, rendah hati. Ia tidak pernah sekalipun lupa membeli buah untuk ibunya, selalu mencium tangan sang ibu setiap berangkat bekerja, dan selalu sholat tepat waktu, dimanapun ia berada. Ibunya sering berkata, jagalah hati, nak. Semakin tinggi pohon, semakin besar angin yang menerpa. Kalimat itu terus terngiang di kepala Wawan. Dan benar saja, angin besar itu akhirnya datang. Ujian yang tak terduga. Suatu hari, seorang pemasok besar yang sudah lama iri pada reputasi Wawan mulai menyebarkan kabar buruk. Ia mengatakan bahwa Wawan hanya menipu dengan akal-akalan untuk loloskan barang, dan bahwa keahliannya hanya kebetulan semata. Beberapa pemasok mulai ragu. Beberapa pekerja gudang mulai bisik-bisik. Beberapa bahkan berkata, jangan-jangan Wawan cuma sok tahu. Isu itu menyebar cepat. Lebih cepat dari angin. Sampai suatu pagi, ketika Wawan datang ke PO, seorang pemasok besar langsung menegurnya keras. Hei Wawan, katanya kamu jago? Coba cek barang saya ini. Kalau kamu salah sedikit aja, saya batalin semua PO ke kamu. Nada suaranya tinggi, kasar, penuh tantangan. Semua orang menatap Wawan. Gudang mendadak hening. Di dalam hatinya, Wawan berdoa lirih. Ya Allah, tunjukkan yang benar adalah benar,
Jangan kau uji hamba MU dengan sesuatu di luar kemampuan. Dengan tangan yang tetap tenang, Wawan mengambil sampel biji plastik itu. Ia meremas, menekan, mencium, mengetuk. Aroma yang muncul sedikit asam, tanda ada bahan murahan bercampur. Warnanya pun tidak merata. Barang ini, kualitasnya kurang bagus, Pak, kata Wawan lembut. Pemasok itu langsung membentak. Bohong. Lab bilang bagus. Kamu cuma mau jelek-jelekin barang saya. Tapi sebelum amarah itu meledak, Pak Adi datang membawa kertas. Ini hasil lab yang baru keluar 5 menit lalu. Semua orang memandangi kertas itu. Dan hasilnya, sama persis dengan yang Wawan katakan. Gudang kembali hening. Pemasok itu terdiam, mukanya merah padam. Beberapa pekerja berbisik. Gila, akurat banget. Ini orang beneran kayak lab berjalan. Wawan hanya menunduk dan berkata, saya hanya mengerjakan amanah. Kalau salah, saya minta maaf. Tapi kalau benar, itu murni karena Allah beri kemudahan pada saya. Pak Adi menatap seluruh pekerja gudang. Mulai hari ini, siapapun yang meragukan Wawan, silakan keluar. Saya percaya penuh sama dia. Sejak kejadian itu, nama Wawan semakin dihormati. Isu-isu negatif lenyap, digantikan kekaguman. Dan Wawan, semakin yakin bahwa rezeki dan kehormatan datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dan begitulah, dari anak miskin yang pernah menjual sawah ibunya demi bertahan hidup, kini ia berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi kampungnya. Namun kisah Wawan belum berakhir. Karena setelah ini, keberkahan Allah akan datang lebih besar daripada sebelumnya. Perjalanan hidup Wawan adalah gambaran bahwa Allah tidak pernah menutup jalan bagi hambanya yang sabar, taat, dan terus berusaha. Sejak kecil ia diuji dengan kemiskinan, kehilangan ayah, putus sekolah, sampai harus menjual satu-satunya sawah warisan keluarga. Namun dari semua itu, Wawan tidak pernah berhenti berbakti kepada ibunya dan tidak pernah meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Ia tumbuh sebagai anak yang tidak menyalahkan keadaan, justru menghadapinya dengan kerja keras. Dari bekerja serabutan, meminjam uang ke sana kemari, hingga akhirnya menjadi supir pengangkut biji plastik. Semua ia jalani bukan karena pilihan, tetapi karena kebutuhan. Namun di sepanjang jalan itu, ia selalu jujur dan menjaga amanah, meski kadang yang ia dapat hanya sekadar cukup untuk makan hari itu saja. Kemudian datanglah masa ketika Allah membuka jalan yang tidak pernah ia duga. Dari gaya mengemudi yang tenang dan penuh hati-hati, ia mendapat kepercayaan besar dari pemilik PO. Dari sekadar supir, ia naik menjadi pemeriksa kualitas bahan baku. Dari kemampuan sederhana, Allah bukakan bakat analisa yang jauh melampaui para pekerja lain. Hingga akhirnya ia dipercaya menjadi pemasok terbesar di kampungnya. Namun semua keberhasilan itu datang setelah berbagai ujian. Fitnah, diragukan, difitnah, bahkan ditantang secara terbuka. Tetapi Wawan tidak gentar. Ia tetap rendah hati, tetap sabar, tetap bersandar kepada Allah. Dan pada akhirnya, Allah sendiri yang menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu menang, dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Inilah beberapa hikmah besar dari kisah Wawan. Keberkahan datang dari bakti kepada orang tua. Wawan tidak memiliki apa-apa selain ibunya. Tapi justru dari baktinya, Allah hadirkan rezeki yang berlipat-lipat. Kesulitan adalah cara Allah mematangkan hambanya. Hidup keras yang ditempuh Wawan bukan untuk menyiksa, tapi untuk membentuknya menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan siap menerima amanah besar. Amanah dan kejujuran adalah modal yang lebih berharga daripada ijazah. Wawan tidak tamat SMP, namun amanah dan kejujurannya membuat para pengusaha lebih percaya kepadanya daripada orang-orang berpendidikan tinggi. Ketika manusia meremehkanmu, Allah meninggikanmu. Dulu ia dianggap anak kampung biasa, supir serabutan, bahkan sempat diragukan. Tapi Allah membalikkan keadaan sekejap. Rezeki tidak pernah salah alamat. Walau banyak rintangan, walau banyak orang mencoba menjatuhkan, rezeki yang sudah ditulis untuk Wawan tetap sampai di tangannya. Kesuksesan sejati adalah yang tetap menjadikan seseorang rendah hati. Wawan tidak berubah sombong atau lupa diri. Ia tetap menghormati ibunya,
tetap sederhana, tetap menolong siapapun yang membutuhkan. Pertolongan Allah selalu datang di waktu yang paling tepat. Ketika Wawan berada di titik paling terdesak, Allah bukakan jalan dari arah yang tidak pernah ia pikirkan. Pada akhirnya, kisah Wawan bukan sekadar cerita sukses. Ini adalah cerita tentang keteguhan iman, bakti, kejujuran, dan kesabaran yang dibalas oleh Allah dengan cara yang indah. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia selama dilakukan dengan tulus. Dan tidak ada doa yang tidak dikabulkan ketika kita yakin bahwa Allah Maha melihat setiap tetes air mata dan usaha hambanya. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang menjadi besar bukan harta, bukan jabatan, tetapi bagaimana ia memegang amanah dan seberapa tinggi ia menempatkan Allah dalam hidupnya.